Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatil qabul bi jahi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afafa wal maut ala dinil Islam. Ila mihnatin wala imtihan bijahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadah wa mahabbah ala syarafil habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita rahmat, memberikan kita hidayah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini membangunkan kita dari tidur kita untuk memulai aktivitas kita dengan satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang teramat indah ketika kita dibangunkan Allah ta'ala untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bentuk rasa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada kita hamba-hambanya yang dibangunkan oleh Allah ta'ala untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita meningkat pada hari ini daripada kemarin, sehingga insya Allah nantinya akan sampai kepada satu titik ketika kita dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terbaik di hadapan Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Salawat salam kita juga jangan pernah lalai, jangan pernah berhenti, jangan capek. Terus menerus kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk membalasnya kita akan cinta Rasulullah kepada kita, sebagai satu bentuk bahwa kita umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan selalu memperbaiki ibadah kita, mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kelak kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pagi hari ini temanya akhlak atau adab kepada kedua orang tua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, akhlak kita kepada orang tua kita ini satu hal yang seharusnya sudah sangat-sangat kita pahami. Ya. Karena tidak ada manusia di alam dunia ini tadi yang terlahir tanpa orang tua. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini ya, yang bisa meraih satu kedudukan, bisa meraih satu kesuksesan, bisa mendapatkan satu kebahagiaan tanpa dengan keberadaan orang tuanya. Ya. Karena begitu mulia kedudukan orang tua kita ini tadi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai hanya orang tua kita, ya, hanya orang tua daripada kita manusia yang ada di alam dunia ini, ya, yang tidak harus menduduki kemuliaan di dalam ilmu, kemuliaan di dalam satu kedudukan, tapi dimuliakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini kitab suci ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panduan untuk kita umat Islam ya, yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang di dalamnya tidak termuat, tidak ditulis oleh Allah Ta'ala kecuali satu kabar, satu berita yang sangat-sangat penting, yang Allah sebutkan nama-nama di dalam Al-Quranul Karim, semuanya nama-nama daripada Nabi dan Rasul. Ada kisahnya Nabi Allah Adam alaihis salam, ada kisah Nabi Allah Nuh alaihis salam. Semua kisah para Nabi Allah kisahkan, Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Perjalanannya para Nabi, dakwahnya para Nabi, umat-umat daripada para Nabi, Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk nanti di dalamnya Allah juga ceritakan kedudukan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi orang ini, nama ini juga termasuk sangat-sangat istimewa. Meskipun bukan istimewa di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau para Nabi dan Rasul pasti karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kisah yang mulia, yaitu keluarga daripada Imran, juga karena kesolehannya. Ada kisah daripada Ashabul Kahfi karena kesolehannya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini tidak soleh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi top juga, top di dalam apa? Top di dalam kemaksiatannya. Kisahnya siapa? Fir'aun. Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi tidak ada satu nama yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim kecuali nama ini punya kedudukan yang istimewa. Nah, salah satunya keberadaan orang tua, walidain. Ini Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semua nama Allah bersanding dengan nama Nabi, dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi ada sepenggal ayat di dalam Al-Quranul Karim yang di situ Allah cerita, Allah nyatakan bagaimana kita memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memposisikan kedua orang tua kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wala ta'budu illa iyyah. Dan janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Jangan sekali-sekali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita caranya memposisikan Allah taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua isi alam semesta menyanjung, meninggikan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cara kita memperlakukan orang tua kita ini tadi disejajarkan dalam satu ayat dengan bagaimana cara kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita maka berlakulah yang baik. Ya. Jadi satu kemuliaan yang luar biasa. Ya. Kalau saat ini kita berbicara tentang bagaimana caranya akhlak kita kepada orang tua kita, tapi di posisi tertentu kita akan menjadi orang tua. Nggih napa nggih? Kabeh wong niki meskipun sing tuwek, sing paling tuwek sinten? Ini niki napa? Artine sing paling tuwek niku ya anak. Kan ngoten nggih Pak nggih. Napa ujug-ujug tuwek ngoten niku aku wong tuwa. Apa ora tau dadi anak? Ya dadi anak. Ya, artinya meskipun kita ini tua, kita tetap anak daripada orang tua kita. Makanya ketika kita bercerita tentang bagaimana adab kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada kedua orang tua kita, di saat tertentu kita menjadi orang tua. Nek cara Jawane ngenten, oh mengko kowe bakal ngrasakno. Cara ngandani bocah niku, kita ngandani bocah, kita nek kon taat karo wong tua ki ngelu, mumet mikirke anak, no? Cara gampangnya, gue bakal ngerasake wong gue ya bakalan tuwa, ya bakalan jadi wong tua, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mengajarkan kita tentang keberadaan orang tua kita. Ya. Bahkan Allah ceritakan proses apa? Melahirkan seorang anak niku Allah sampai cerita di Quran, Saudara Muhammad. Istimewa. Ya. Proses tentang bagaimana seseorang ini tadi, orang tua ini tadi, ya, melahirkan anaknya. Ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan kalimat wasiat. Bukan sekedar pesan, ini bukan pesan biasa, ya. Karena wasiat itu lebih utama daripada pesan. Ya Allah buka bagaimana wa wasainal insan. Dan di sini Allah tidak sebut iman, tidak sebut orang yang beriman saja, bukan. Tapi semua manusia, insan. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan aku wasiatkan kepada semua yang merasa manusia. Sing iman kalih Gusti Allah menungso, sing boten iman menungso boten. Menungso. Padha. Napa wasiatnya Allah Subhanahu wa taala? Aku wasiatkan kepada kalian tentang kedua orang tuamu, bukan harta benda yang diwasiatkan Allah taala. Ya, wasiat niku kudu dijogo. Wasiat niku amanah sing gedhe. Wong nek ajeng gawe wasiat mawon kudu ana seksine ya, ora iso sembarangan berwasiat. Nggih. Wasiat niku sesuatu yang besar, yang agung, yang harus dijaga. Ini wasiatnya Allah taala kepada kita manusia. Ya. Apa wasiatnya ini tadi?
orang tua, bukan harta, ya, bukan kedudukan, bukan kemewahan dunia, bukan. Wa wasainal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan kepada kalian manusia tentang kedua orang tua. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penekanan, menggarisbawahi di antara kedua orang tua. Ya, kalau kedua orang tua itu ya bapak, ya ibu. Tapi di sini Allah menggarisbawahi tentang salah satu dari mereka, yaitu seorang ibu. Ya, hamalathu ummuhu. Ya, terlebih-lebih ibumu. Terlebih-lebih seorang ibu. Ya. Karena di dalam perjalanan hidup orang tua, ya, terhadap anak ini tadi, bukan berarti kita mengatakan ibu ini luweh napa? Luweh susah, luweh abot, ya. Ada kedudukannya masing-masing, ya. Tapi untuk anak sama orang tua Allah menitik beratkan kepada seorang ibu. Kedudukannya sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamalathu ummuhu, terlebih-lebih ibumu. Kenapa? Wahnan ala wahnin. Yang ketika hamil, ketika mengandung seorang anak ini tadi, semakin besar usia kandungannya, semakin berat kehidupannya. Itu sudah dimulai. Orang ngenteni lahir. Lek berjuang kanggo anak niku mboten ngenteni anake lahir. Teng jero kandungan. Teng jero kandungan niku ibu luwih mikirke keselamatane anake timbang awake dhewe. Lara, mriyang. Arep ngombe obat ora wani obat sembarangan. Mikirke keselamatane bayine. Wahnan ala wahnin, yang mana proses hamil ini tadi ya, berat buat seorang ibu. Ngelahirno taruhan nyawa. Sampai ketika ada seorang ibu yang mati ketika melahirkan, jaminannya surga. Sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini dia berjuang untuk menghidupkan seseorang yang akan terlahir ke alam dunia. Karuan nyawa lek nglahirke wis lahir susah rekoso durung bar. Sik ana perintah melih napa? Wa fisaluhu fi amaini. Maka susui anak-anak kalian selama 2 tahun. Niku perintahnya Gusti Allah. Ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan susukan anak-anak kalian selama 2 tahun. Jadi niku mboten perintah dokter niku. Tapi niku perintah Gusti Allah. Mangke kedokteran niku wau mergo tiang-tiang yang berilmu, menuntut ilmu, akhirnya menemukan kalau ternyata ASI itu manfaatnya melebihi daripada susu-susu yang lain. Ya, bermanfaat buat bayinya, juga bermanfaat buat orang tuh ibunya sendiri ini tadi, menjadikan kesehatan buat dirinya lebih baik. Maka yang paling indah dari ayat ini, setelah Allah ceritakan tentang bagaimana susahnya, beratnya ya kedudukan orang tua, terlebih-lebih ibu ini tadi di dalam kehamilannya melahirkan sampai menyusui, ayat ini ditutup dengan kalimat caranya syukur sama Allah Ta'ala. Allah tutup dengan apa? Waskuruli, maka syukur kalian kepadaku. Karena apa? Karena proses ini tadi, proses orang tua kita ini tadi yang begitu mencintai kita, begitu menginginkan kebahagiaan buat kita, bertaruhnya nyawanya, menyusukan selama 2 tahun, proses yang sangat berat. Maka Allah perintahkan waskuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Tapi Allah bukan katakan dengan cara sholat, bukan. Syukur sama aku sholatmu yang benar. Syukur sama aku dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan zakat, bukan. Tapi cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bab ini Allah nyatakan apa? Waliwalidayka ilayyal masir. Syukurmu kepadaku dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tuamu.
Makanya ada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan meskipun sholatmu ribuan rakaat tiap hari, ya, meskipun hartamu habis kau belanjakan untuk bangun masjid, ya, untuk bangun masjid, untuk santunan kepada anak yatim, jutaan, miliaran kalau perlu, ya. Sholatmu ribuan rakaat, hartamu ribuan jutaan, ya miliaran kau habiskan untuk anak yatim, bangun masjid. Tapi kalau kau melukai hati orang tuamu, tidak ada gunanya ibadahmu, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Ya. Hadisnya Nabi mengatakan apa? Ridhullah bi ridhal walidain. Ketika kita berharap keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, caranya orang tuamu ridho. Orang tuamu ridho. Ada orang tanya, ya Allah, ada orang nanya, Ustaz, bagaimana caranya kita tahu kalau Allah itu ridho sama kita? Ya, misalkan kita sudah sholat, kita sudah ibadah, kita sudah beramal soleh, kita sudah berbuat baik, ya. Terus kita kepengen tahu Allah ridho tidak sama kita. Caranya cuma gampang, lihat orang tuamu. Orang tuamu seneng enggak? Orang tuamu bahagia enggak? Kalau orang tuamu seneng, orang tuamu bahagia, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala ridho. Saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keridhoannya kepada kita. Ya, ikhwani rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan, ya, tentang Allah taala, menceritakan bagaimana sih caranya kita berbuat baik, berakhlak kepada orang tua, itu banyak banget. Ya. Ada lagi nanti di dalam Al-Qur'anul Karim, cara ngomong sama orang tua itu Allah ajarkan kita. Cara ngomong saja itu Allah ajarkan kita. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma qaulan karima. Jangan berkata hus, kepada orang tua kita, jangan. Ya. Jangan meninggikan suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di Quran. Sampai di dalam Al-Qur'anul Karim, berarti kedudukan orang tua kita ini memang sangat-sangat mulia, meskipun dia bukan orang yang kaya, meskipun dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, meskipun dia bukan orang, tapi yang pasti dia orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita di dunia, sampai di dalam akhirat kita pun mereka lah, kedua orang tua kita lah penentunya. Ya, ikhwani rahimakumullah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ini satu tema yang bagus untuk diangkat di bulan Rabiul Awal. Bagus, ya. Ketika kita ini tadi memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu yang ditekankan Nabi Muhammad adalah birrul walidain. Salah satu yang menjadi bagian daripada syariatnya Nabi Muhammad itu adalah memuliakan orang tua kita. Ya, ikhwan rahimakumullah, dan hal ini sudah menjadi hal yang sangat familiar buat kita. Ya, kita ini sudah sering banget dengar tentang bagaimana sih caranya birrul walidain. Tapi ini juga menjadi satu pokok permasalahan terbesar buat kita. Ya. Hampir setiap rumah kita, rumahnya seorang mukmin, ya, itu untuk saat ini, ya, masalahnya hanya di sini, bukan di masalah anak tidak sekolah, bukan. Ya, karena zaman sekarang ini sekolahan sudah banyak, mudah kita cari pendidikan. Bukan juga masalah anak tidak bekerja. Ya, zaman sekarang ini pekerjaan lebih mudah lagi daripada zaman dulu. Ya, tidak harus menjadi pegawai, tidak harus menjadi mencari nafkah. Sekarang mudah dengan kemajuan teknologi. Tapi yang sulit mencari anak-anak yang soleh. Yang sulit, ya, adalah menjadikan anak-anak kita ini soleh. Ini yang paling berat di dalam kehidupan kita di alam dunia. Ya, maka di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
Jadikan birrul walidain ini satu pokok utama yang harus ada di dalam rumah-rumah kita, ya. Yang harus kita kembalikan lagi ke dalam apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada dua kisah yang sangat-sangat masyhur, terkenal. Kita mungkin sudah pernah dengarnya, ya, tapi saat ini kepengen tak ulang lagi. Ada dua kisah di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Ada dua orang sahabat ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya kisah yang berbeda. Satu orang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Seorang sahabat, ya, dikatakan sahabat karena dia hidup sezaman dengan Nabi. Tapi ulama juga sebagian menyangkal, membantah kalau dia sahabat, karena sezaman tapi tidak pernah ketemu Nabi. Ya, Uwais Al-Qarni ini seorang yang tinggal di kota Yaman, yang masuk Islam karena dakwahnya sahabat di kota Yaman. Ya, memeluk agama Islam dan melakukan semua syariat Islam ini dengan baik, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi seumur hidup Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak kepengen ketemu Nabi. Ya, orang-orang kayak kita aja yang di akhir zaman kepengen banget ketemu Nabi Muhammad. Ya, meskipun sudah tidak sezaman dengan Nabi, kepengen, ya Allah, ya para ulama-ulama kita ini sampai nangis minta sama Allah, kepengen ngimpi aja ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking mulianya kedudukan Nabi ini, sampai kepengen ketemu cuma di dalam mimpi. Apalagi Uwais Al-Qarni yang sezaman dengan Nabi, kepengen ketemu Nabi. Tapi kebetulan tidak pernah dapat izin dari ibunya. Kenapa? Karena ibunya Uwais ini seorang ibu yang usianya sudah tua, dalam keadaan yang sakit. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ya. Maka setiap Uwais kepengen ketemu ibunya, ketemu Rasulullah, pamit sama ibunya, ibunya selalu bilang, kalau kau tinggal aku nanti aku bagaimana ya Uwais? Kepengen ketemu Nabi, Yaman ke Madinah ke Mekah ini jauh jaraknya, bisa berhari-hari. Setiap Uwais pamit, ibunya selalu bilang, nanti saya dengan siapa? Siapa yang ngurus aku wahai Uwais? Tidak pernah bisa ketemu Nabi. Suatu ketika, mungkin karena kasihannya ibunya ini tadi sama Uwais Al-Qarni, ya, saking kepengennya ketemu Nabi, satu ketika diizinkan sama ibunya. Diizinkan untuk nemuin Nabi di kota Makkah. Maka pergi ini Uwais dari kota Yaman ke kota Makkah. Senang Uwais itu sudah bayangkan, oh nanti aku ketemu Nabi Muhammad, aku bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, aku bisa nyium tangannya Nabi Muhammad, ya aku bisa ketemu Nabi. Senangnya sudah dibayangkan sama Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata masuk kota Makkah, sepi kota Makkah, tidak ada orang. Sampai ke rumahnya Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak ada di rumah. Nabi Muhammad keluar dalam peperangan. Keluar Nabi Muhammad, tidak ada orang di kota Mekah, sampai Nabi Muhammad keluar bersama dengan penduduk Mekah ini untuk berperang. Balik lagi Uwais Al-Qarni ke kota Yaman. Ya Allah, ya. Artinya apa? Karena ibunya berat mungkin ngelepas Uwais Al-Qarni. Ya. Berat abot ngelepas Uwais ketemu Nabi, sampai ke kota Mekah pun tidak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Nabi Muhammad sangat mengenal Uwais Al-Qarni. Ya. Karena Nabi Muhammad itu mengenali satu persatu umatnya. Nabi Muhammad kenal. Ana araftu ummati, aku kenal umatku satu persatu. Ya dari mana? Dari seberapa besar kita ini tadi mencintai Nabi Muhammad. Ketika semakin besar cinta kita kepada Nabi Muhammad mengenal kita. Kenapa? Karena orang yang mencintai pasti akan sering menyebut namanya dengan sholawat. Karena orang yang mencintai pasti akan meniru apa yang dilakukan yang dicintainya. Karena orang yang mencintai pasti akan niru dan akan mengamalkan perintah daripada orang yang mencintai. Uwais ini ngamalkan perintahnya Nabi untuk bakti sama orang tua, sampai tidak sempat ketemu Nabi. Sampai Nabi mengatakan Uwais Al-Qarni itu di dunia mastur, tidak ada orang yang kenal, tidak ada istimewanya. Wong sing taat mek wong tua niku istimewa mboten? Yo ora. Yo lumrah nek anak taat wong tua niku lumrah mboten?
Ya wis lumrahe kudune anak niku mulyake wong tua, makanya mboten istimewa. Makanya mboten terkenal. Tapi Nabi ngendika, tapi bisama teng langit di kalangan malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, oh wes niki terkenal ngrepotke malaikat. Kenapa? Mergo catatan amale sing luar biasa. Niku Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan perintahnya Nabi, mentaati orang tuanya. Ada satu sahabat Nabi yang ceritanya berbalik daripada Uwais Al-Qarni. Sahabat yang namanya Al-Qamah. Al-Qamah ini sahabat justru yang hidup dekat dengan Nabi, yang sering ketemu sama Nabi. Ya. Suatu ketika Al-Qamah ini tadi dalam keadaan sakit, sakaratul maut, ya, terus ditalkin, dituntun sama sahabat Salman Al-Farisi untuk mengucap kalimat la ilaha, tapi tidak bisa. Sampai heran, Salman Al-Farisi itu heran. Ya. Wadul kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Al-Qamah kula tuntun la ilaha illallah mboten sakit ya Rasulullah. Padahal ini hidup bareng dengan Nabi, ya, pernah sholat makmum sama Nabi Muhammad. Ngelihat wajahnya wali mawon niku rahmate Gusti Allah. Ngene apa nggih? Duduk bareng dengan wali niku nekokke rahmate Gusti. Wah, ini duduk dengan Nabi Muhammad. Memandang wajahnya Nabi Muhammad. Pernah menjadi makmum sholatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi ketika sakaratul maut dituntun oleh sahabat Salman Al-Farisi, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Sampai ini Salman wadul kali Nabi, ya Rasulullah, Al-Qamah boten sakit la ilaha illallah ya Rasulullah. Padahal dia dalam keadaan sakaratul maut, khawatir niki Salman Al-Farisi khawatir. Mergo sangune mati niku mung la ilaha illallah. Niku sing jadi pintu pembukae swarga. Niku sing pengkeh orang niki diarani husnul khatimah, setidak-tidaknya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika Nabi diwaduli ngoten niku, Nabi Muhammad mboten takon macam-macam. Mboten takon salate, mboten takon Qur'ane, mboten takon akhlake, mboten takon napa-napa. Nabi Muhammad mintakon kalih sinten Salman Al-Farisi, wong tuane sik ana apa ora wong tuane? Masih ada orang tuanya ndak ini? Maka dijawab ada ya Rasulullah, masih ada ibunya, tapi tinggalnya jauh di desa ya Rasulullah. Ya, tinggal di desa. Sampai Rasulullah ngongkon merintahkan sahabat jemput ibunya. Jemput ibunya, suruh datang, ceritakan keadaannya Al-Qamah. Kalau Al-Qamah sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, ceritakan sama ibunya biar ibunya datang. Maka sahabat ini, satu orang sahabat datang ke sana. Ceritakan keadaan anaknya kepada ibunya. Bu, niki Al-Qamah sekarat, tapi mboten iso ngucap kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, ibu ini tidak mau tahu. Aku gak urusan karo Al-Qamah. Karena sakit hatinya kepada anaknya. Ibu ini bilang, dulu Al-Qamah anak yang taat. Dulu Al-Qamah ini anak yang nurut. Dulu Al-Qamah itu selalu memperhatikan kebutuhanku. Al-Qamah ini selalu memperhatikan apa yang menjadi kepentinganku. Tapi sejak Al-Qamah menikah, Al-Qamah lupa sama aku. Sejak Al-Qamah menikah, Al-Qamah tidak lagi pernah nanya kebutuhanku. Al-Qamah tidak pernah lagi memperhatikan kebutuhanku. Sampai aku dipulangkan di desa. Sampai ibunya ini dibalikno teng desa. Kumpul karo wong tua niku kaya dianggepe pripun? Nyusahke. Sampai akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya ini diperintahkan, ibu ini memang gak gelem rene, gak gelem teko, kumpulno kayu bakar sing akeh kayak di lapangan. Kumpulno kayu bakar sing akeh teng lapangan, Al-Qamah diobong ning lapangan. Daripada mengko diobong teng nerakane Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu krungu anake arep diobong, seorang ibu pasti tidak akan terima. Ya. Orang tua kita dulu lek cerita napa, tego larane gak tego patine. Tetep nek ana apa-apa balike sapa? Balike teng pundi?
balike ning wong tuwa. Ning nek ana kesenengan milihe wong liya. Sing disenengne wong liya, tapi nek ana kesusahan, kesulitane sing diparani wong tuane. Ya. Maka ibunya ini teriak, ya Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah, Alqamah anakku ya Rasulullah. Jangan kau bakar Alqamah, dia anakku ya Rasulullah. Begitu ibunya datang, ibunya ngucap, kula ridho, saya ridho dengan Alqamah ya Rasulullah. Saya ridho, saya memaafkan semua kesalahannya Alqamah. Alqamah iso ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sampai sedemikian pentingnya kedudukan orang tua. Bukan hanya sekedar menjadikan kita anak yang sukses di dunia, kaya, pintar, berkedudukan, bukan. Sampai nanti kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu tergantung sama ridhonya orang tua kita. Berarti apa? Wakilnya Allah Ta'ala di muka bumi orang tua kita. Nah, maka kalau kita cerita tentang kebaktian kita sama orang tua kita, tidak akan cukup. Apapun yang mau kita berikan sama bapak ibu kita tidak cukup. Kita mau berikan duit kita tidak cukup. Kita mau berikan apapun tidak akan pernah cukup. Ya. Anta wa maluka li abuka, Rasulullah katakan. Dirimu. Ya. Sampai nyawamu, sampai nyawa kita. Anta wa maluka li abuka. Dirimu, nyawamu, harta bendamu, semua yang kau punya milik orang tuamu. Ya. Karena yang kita punya, yang mendoakan siapa? Orang tua kita. Yang kita raih saat ini, kedudukan yang kita raih, kita punya rumah. Sebelum kita berdoa dulu, sebelum kita berjuang membeli rumah, orang tua kita jauh-jauh hari ketika kita kecil, orang tua kita sudah berdoa, ya Allah, jadikan dia anak yang sukses, ya Allah. Jadikan dia anak yang mampu, ya Allah. Jadikan semuanya sudah didoakan, diminta sama orang tua kita. Maka ikhwani rahimakumullah, di bulan yang mulia, di bulannya Nabi Muhammad SAW, bahagiakan Nabi Muhammad. Bahagiakan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Kita bahagiakan orang tua kita. Gembirakan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Gembirakan orang tua kita. Bikin senang Nabi Muhammad dengan kita. Biar Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah ngelihat kita. Biar kelak di yaumil qiyamah Nabi Muhammad gandeng tangan kita. Caranya mudah, senangkan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, apapun caranya, monggo terserah panjenengan. Ya, ikhwan rahimakumullah. Ya. Maka tidak ada satu keberhasilan di muka bumi ini tadi yang diraih manusia tanpa keberadaan orang tua kita. Ya, ada satu pepatah mengatakan, Kullu rajulun azim, setiap laki-laki yang mulia, ya, bisa jadi pejabat, bisa sarjana, bisa doktor, ya, pedagang yang sukses, bisa jadi ustadz, bisa jadi apapun, Itu dikatakan wara'ahu imra'atun azimah, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Laki-laki yang hebat ini di belakangnya pasti ada perempuan yang lebih hebat darinya, yaitu ibunya. Ya. Maka jadikan kesuksesan yang kita raih saat ini sesuatu yang bisa membanggakan orang tua kita. Bukan saatnya lagi kita bangga dengan orang tua kita. Bukan saatnya lagi kita bilang, oh bapak saya kiai, oh bapak saya direktur, oh bapak saya orang kaya, oh bapak ada usah. Saat ini waktunya bikin mereka bangga dengan kita. Yang ada di alam kubur bikin orang tua kita senang. Bagaimana caranya mereka di alam kubur tidak merasa seperti orang yang tidak punya anak. Ya. Saat ini mereka yang ada di alam kubur berjuang
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kita anak-anak yang selalu mensupport mereka dengan doa kita, dengan sujud kita, dengan sedekah kita, dengan qiraatil Quran kita, dengan semua yang kita bisa. Karena dulu ketika dia hidup semuanya habis buat kita. Yang masih hidup orang tua kita jangan sampai mereka nangis karena apa? Karena mereka jengkel sama kita. Jangan sampai mereka ini tadi nangis, kenapa? Karena mereka kecewa dengan kita. Senangkan mereka, bahagiakan mereka. Mudah-mudahan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwani rahimakumullah, tujuan kita di dalam berumah tangga ya, adalah memiliki keturunan-keturunan yang soleh. Ya, keturunan-keturunan yang soleh. Dan cara mendapatkan keturunan yang soleh, dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyekolahkan itu nanti cara nomor 2, mendidik itu cara nomor 2, mengajarkan dia tentang segala macam itu cara nomor 2. Tapi cara nomor 1, mencontohkan kepada anak-anak kita bahwa kita ini juga orang yang memuliakan orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Ketika kita birrul walidain dengan orang tua kita, Allah akan balas. Allah akan jadikan anak-anak kita anak yang birrul walidain kepada kita. Ya, mudah-mudahan dengan datangnya Rabiul Awal, Allah perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Rumah tangga kita dijadikan Allah Ta'ala sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kita diberikan keturunan saleh salehah yang berada di naungan ridhonya Allah Ta'ala dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau dilanjut tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus piye nek wong tuane wis ora ono, sudah mening, tapi kan bukan berarti kita tidak punya orang tua. Ya, artinya orang tua kita sudah meninggal. Kadang pertanyaan seperti itu tuh banyak. Bahkan yang lebih banyak lagi gini. Kan giliran saya ini tobat. Ya, giliran saya baik lah artinya gitu ya. Giliran saya ini kembali ke jalan Allah, giliran saya ini jadi orang yang mau sholat, mau ibadah, mau segala macam. Tapi orang tua saya sudah ada kan. Cuman orang tua ada nih saya wis stop lah pokoknya. Ya, top tukang bantah, top tukang ngejak tukaran wong tuane, top segala macam. Tapi giliran saya tahu kalau kedudukan orang tua itu penting. Saya kepengen bakti, saya kepengen nyenengkan orang tua saya sudah ada. Terus caranya gimana? Wakilnya kemana? Kakak adiknya mungkin sudah meninggal semua. Syaratnya cuma satu, ya, kita ini tetap punya orang tua. Ada satu riwayat dalam cerita, ya, ada seorang muda, anak muda ini apa? Bahunya sengkleh lah carane wong Jawa, carane niku bahunya sakit. Ya, dalam majlisnya Nabi, anak muda ini ditanya, kenapa bahumu wahai fulan? Anak muda ini bilang, ya Rasulullah, bahumu ini sakit karena saya 20 tahun ngendong orang tua saya, ya Rasulullah. Anak muda ini bilang, saya 20 tahun gendong orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya sakit. Orang tua saya lumpuh, orang tua saya sakit, tidak bisa kemana-mana. Jadi 20 tahun di dalam gendonganku, ke kamar mandi saya gendong, kemana-mana saya gendong ya Rasulullah. Sampai anak muda ini bilang, orang tuaku, ibu saya, ya, ibuku pengen umroh, tak gendong untuk umroh. Tak gendong untuk melaksanakan ibadah umroh. Kota Mekah Madinah ini jaraknya 500 km. Lantas anak muda ini tanya seperti tadi, tapi orang tuaku sudah meninggal ya Rasul.
Saat ini orang tuaku sudah meninggal, lantas apa yang harus aku lakukan sama orang tuaku supaya aku tetap menjadi anak yang soleh? Ya. Rasulullah katakan 20 tahun gendong orang tua itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Ya. 20 tahun gendong orang tua, Rasul katakan 20 tahun gendong orang tua dengan apa? Dengan satu tetes air susunya orang tuamu yang masuk ke perutmu ini belum sebanding. Belum sebanding. Ya. Maka ketika kita kepingin terus orang tua kita ini tadi senang, bahagia dan termasuk birrul walidain. Oh, sudah tidak ada pengganti, artinya bapak ibu tidak ada, kakak adiknya tidak ada, sahabatnya kita tidak kenal. Yang terpenting satu, jadikan orang tua kita bangga di alam kuburnya dengan keberadaan kita di alam dunia. Jangan sampai ketika di dunia aja dia tidak dapat kesenangan dari kita. Orang tahu untuk kesenangan sekolah anaknya ketika ada di alam dunia, di alam kubur juga masih seperti itu lagi. Tidak dapat doanya, tidak dapat sholatnya, tidak dapat sedekahnya, tidak dapat bacaan Qur'annya, tidak dapat semua. Ya. Maka kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Kita bisa baca Quran yang pahalanya kita berikan untuk orang tua kita. Kita bisa umroh, kalau punya duit umrohkan orang tua kita. Kalau punya duit hajikan orang tua kita. Senengnya kayak apa orang tua kita di alam kubur? Ya. Orang tua kita ini tidak pernah pelit sama anak. Mau orang tua yang model semiskin apapun, kalau untuk anaknya loh ya. Ada yang pelit enggak? Kalau perlu dia mau jual dirinya buat anaknya. Gini mungkin. Tapi kalau anak jangankan jual diri. Ya. Apa namanya? Artinya melakukan sesuatu yang kayaknya sudah malu. Ya. Orang tua kita tidak pernah malu asalkan anaknya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi terus apapun bisa kita lakukan. Ya. Bahkan banyak itu riwayat dalam riwayat banyak diceritakan ketika kita tadi berdoa habis subuh ini tadi kita doa ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, orang-orang yang lebih dulu ya kita mintakan ampun jami'al muslimina wal muslimat mukminina wal mukminat ya, karena alam kubur itu seperti ini ngelihat. Besok kita kalau di alam kubur, kalau kita kenal seperti ini, nanti kita di alam kubur kita juga kenal. Oh, ada Pak ini ada. Nanti kita bisa tahu, oh ya Allah kayak rebutan donga. Ya ketika ada setiap orang-orang yang berdoa jami'al muslimina wal muslimat, yang orang berebutan. Ya. Tapi ada orang yang tidak rebutan, orang ini santai tenang. Duduk tenang. Sampai ada malaikat yang tanya, Fulan, kau kenapa tidak ikut itu? Ono dum-duman loh. Ono dum-duman dongo, dum-duman pengampunan, dum-duman. Orang ini cuma bilang, aku tidak perlu berebut. Anakku tiap hari baca Quran buat aku. Anakku tiap hari sedekah yang dihadiahkan buat aku. Anakku setiap hari ngangkat tangan, jadi aku tidak perlu rebutan. Dan yang tidak ada yang doakan itu dia rebutan. Setiap ada orang yang berdoa jami'al muslimina wal muslimat mukminina wal mukminat, itu mereka rebutan. Ya Allah, melas betul, melas. Wong duwe anak kok. Nek ra duwe anak ora apa-apa kan ngoten nggih. Cara ning donya maaf wong tuwa sampai keliling. Nopo njaluk nopo mbok zakat, mau njabuk padahal duwe anak niki duwe anak. Ibaratnya seperti itu. Ada lagi? Monggo. Ada enggak dari ibu-ibu? Tidak ada, saya tutup dengan satu kisah ya daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, saking mulianya orang tua ini, saking mulianya orang tua. Ya, tidak usah pakai ngasih duit, tidak usah ngasih duit, tidak usah belikan apa-apa, tidak usah. Ya. Rasulullah SAW itu memberikan kita pahala yang pahalanya ini sampai disebutkan Rasul apa?
kal haji wal umrah. Pahala terbesar di dalam syariat agama. Ya. Yang orang haji umroh ini nganggo syarat sing mampu, sing gak mampu gak umroh. Puncaknya syariat itu haji. Ini Rasul katakan, ketika kita mau ngelakuin ini Rasulullah nyatakan pahalanya kal haji wal umrah tamatan. Sempurna. Itu apa yang harus kita lakukan kata Rasulullah? Cuman satu, apa? Nadrah wajhi ummihi bi ainikar rahimah. Cukup kita ngelihat wajah ibu kita, selesai. Ngelihat wajah ibu kita, itu pahalanya kayak orang yang haji dan umroh sempurna. Melihat dengan pandangan rahimah, pandangan kasih sayang, seperti dulu ibu kita ngelihat wajah kita dengan kasih sayangnya. Ketika dulu ibu kita nimang kita ini dengan penuh kasih sayang. Beno pesek yo diunekno ganteng, beno ireng kulite yo diunekno ayu, nonong bathuke yo tetep diunekke. Loh, itu karena kasih sayang. Nah, maka pandang kalau ibu kita masih hidup ini, pandang nadrah wajhi ummihi bi ainikar rahimah. Pandang wajah ibu kita dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Semua kekurangan yang dia miliki saat ini karena tua, ya. Karena kulitnya mungkin sudah keriput, karena mungkin fisiknya sudah, semua itu seperti itu karena habis buat kita. Habis buat anak-anaknya. Maka melihat dengan pandangan kasih sayang, pahalanya seperti haji dan umroh. Tidak perlu dengan memberikan uang. Datang tiap hari. Iku takono, jenengan iki kan nggih, sakniki dadi wong tuwa kan ngoten nggih. Nek kira-kira anak wis omah-omah, omahe mung sik padha-padha Trogosari ngono, padha-padha Trogosari, ora sing ado-ado. Kok kira-kira ora teko rong dina jenengan kira-kira pripun, Bu? Piye? Mosok rong dina tok wis nangis. Tapi nek teko wis lho kowe iki ning ndi to lele, kok sampe ra kelingan mbek ibumu iki lho. Wong mung padha-padha Trogosari ngene tok kok yo. Ya asik anak jawabannya enak, ora sempet tok Bu ngono tok. Repot Bu lho ngono tok. Gitu apa nggih? Tapi ora muncul sedina rong dina tok jenengan bingung mboten? Bingung nek ngerti cedak omahe. Wis ora muncul, ora WA sisan. Engko sekaline WA tok mendino WA tapi ora tau teko yo. Kira-kira marem mboten jenengan? Mboten, sing penting teko. Ning aja melu unan-unan ning HP, wis wonge ra teko, duwite teko ora apa-apa jarine. Ono sing wong tua tapi niku tak kira mung unen-unen tok. Wong tua tetep kepingine anake mboten duwite sing teko. Ya. Sing teko anake. Nggih. Terakhir kula tambahi sekedhik niki kangge penyeimbang mawon penyeimbang. Ya. Ketika kita bicara orang tua ini kadang ibu-ibu sok cemburu. Nah, terus saya piye ta? Nek bojoku suamiku merhatekke orang tuanya, mengutamakan orang tuanya, segala macam orang tuanya, terus saya piye tat nanti istri itu suka bilang gitu. Istri suka khawatir nanti kehilangan apa? Kehilangan kebahagiaan lah istilahnya gitu. Ya, dan dengan ampun khawatir. Nggih. Nek niki bojone jenengan bojomu niku anake wong liya. Nggih. Niku jenengan memberi kesempatan dia untuk bahagiakan orang tuanya. Nanti sing bales jenengan anak-anakmu lanang. Anak-anakmu lanang nanti nek wis seneng mbek wong wedok liya, tetep bakal kelingan mbek ibu. Soale akeh wong lanang sing nek wis kecantol wong wedok. Piye? Loh, kisah Alqamah niku nek zaman niki dahsyat lho. Wong wedok kok misalkan rabi jak kumpul bareng moro tuwa terus masalah mesti jawaban mesti wong wedok niku ya mau ngene wis kowe milih ibumu apa milih aku mboten biasane akhirnya ibuke balik ke desa wis ibuke kirim desa ya apa nek ora ya wis awake dhewe golek omah dhewe aja kumpul karo wong padahal ini orang tua butuh sama anak kenapa karena sudah tua. Ya, karena sudah tua lah. Kita sama pasangan hidup kita itu butuhnya nemen niku mengke nek pun tuwek. Nek pun tuwek. Nek sik nom-nom ki
isih iso rada sok kemlinti jare ngono. Cek iso kuat cek kemlinti, tapi engko wis tuwek-tuwek to. Anak wis ilang kabeh, anak wis omah-omah dhewe wis ilang. Berarti sing ana ning omah mung sapa? Wong loro to. Makane nek sik sehat, sik kuat aja kemlinti mbek bojo. Aja sok ngomong sing ora enak. Mengko bakale sing nuntun ning kamar mandi sapa? Kan orang mungkin tanggone sing nonton bojone arep ngundang anaknya aduh. Ngene apa nggih lah. Nanti kita butuh betul sama suami kita, sama istri kita itu di saat nanti kita dipanjangkan usia, menua bersama itu nanti jenengan ngerasa no nikmat. Oh ya Allah, suntunge sik ana awakmu, no, itu sik ana anakmu Dik, istilahnya ngono ki mau. Gitu. Akhirnya yo nunak nunuk gandeng-gandengan wong lho ning omah tok niku ning omah mboten usah dadak lunga ning omah niku butuh kanca nek pun ngoten niku. Nggih. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa. Nggih. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita. Ya Allah, jadikan kita anak-anak yang salehah sehingga Allah jadikan anak-anak kita anak yang salehah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kebahagiaan, kebanggaan ya untuk orang tua kita. Ya, apalagi yang ada di alam kubur. Mudah-mudahan Allah bebaskan daripada siksaku kubur. Mudah-mudahan Allah bebaskan daripada azab kubur. Karena apa? Karena kita dijadikan Allah anak yang saleh, anak yang selalu mendoakan mereka, beramal untuk mereka. Dan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat, afiat, taat ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan di akhir hayat mereka nikmatnya sujud sama Allah, nikmatnya menyebut nama Allah sehingga kelak diambil ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.